Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'da. Fa ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah. Faqad qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa qala man saraka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sadaqallah wa sadaqa Rasul Karim. Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin rahimakumullah, gimana kabarnya? Masya Allah nih, suasana rintik hujan tidak menyurutkan langkah kaki kita untuk bermajelis. Semoga ini pertanda bahwa Allah cinta kepada kita, sehingga kita dikuatkan untuk melakukan amalan-amalan yang membuat kita semakin dekat dengan Allah. Termasuk harapannya gitu, majelis kita berkumpul, duduk bareng, sebenarnya tujuannya supaya kita lebih takut kepada Allah, lebih takwa kepadanya, sehingga nanti kita pun semakin mulia nih kedudukan kita di hadapan Allah. Hari ini kita berada di pertengahan bulan Rajab. Kita berharap separuh bulan yang sudah kita lalui, jerih payah kita, tetesan keringat kita, kalori yang keluar dari badan kita dalam rangka berbuat bajik ini, bajik itu, amal ini, amal itu, semoga diterima oleh Allah menjadi pemberat mizan kebaikan kita besok pada hari kiamat. Semoga diterima oleh Allah sehingga kelak nanti menjadi hiasan di dalam kitab catatan amal kita. Dan kita berharap nih amal-amal yang sudah kita lakukan di bulan Rajab ini Allah lipat gandakan balasannya dengan lipat ganda yang banyak. Dan separuh bulan yang berikutnya kita berharap Allah Ta'ala masih memberikan kepada kita kekuatan, kita dibimbing dalam kebaikan sehingga kita bisa meningkatkan nih amal-amal kita di bulan Rajab ini. Ingat, karena bulan Rajab adalah salah satu bulan suci dalam satu tahun ya, yang mana menurut Imam Al-Qurtubi kebaikan yang dilakukan di bulan Rajab nilainya lebih berlipat ganda. Baca Quran di bulan Rajab lebih banyak pahalanya, sedekah di bulan Rajab lebih besar pahalanya, puasa di bulan Rajab nilai pahalanya pun lebih berlimpah. Termasuk kita ngaji di bulan Rajab, ya kita berharap keberkahannya semakin berlimpah insyaallah ya. Kemudian ini hari Jumat juga hari di mana doa-doa mustajab nih sampai jelang maghrib nanti. Makanya jangan lupa perbanyak doa. Sisipkan juga untuk saudara kita yang ada di Palestina, karena ini berarti sudah memasuki hari ke-111 ya, atau hari 112 nih serangan Israel terhadap Gaza. Kondisinya Masya Allah belum reda nih serangan-serangan Israel terhadap Gaza. Bahkan ditambah problem yang lain yaitu berupa kelaparan, kekurangan air dan seterusnya. Semoga dengan doa Bapak Ibu itu akan menjadi sarana agar saudara kita segera mendapatkan pertolongan dan kemenangan insyaallah ya. Baik, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah kita, teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan juga orang-orang yang siqah dalam dinul Islam ila yaumil qiyamah. Tema kita hari ini kayak film horor. Ya. Ini kok ada gambar pocong di tembok Al-Qamar gitu kan.
kita akan coba bahas gitu kan. Sebenarnya ada nggak sih roh gentayangan? Jadi kalau ada orang sudah mati, bisa nggak rohnya gentayangan? Gentayangan itu ya maksudnya mungkin menampakkan diri di kuburan, menampakkan diri di belakang rumah, menampakkan diri di perempatan atau di tempat-tempat angker dan seterusnya. Coba kita bahas nanti. Ya. Andai ada penampakan, sebenarnya penampakan itu apa sih gitu. Nanti kita bahas karena ini penting ya, karena kaitannya dengan keyakinan kita supaya kita itu tidak keliru di dalam memahami ini semua. Dan ini adalah bagian dari pembahasan tur de kubur kita. Makanya hari ini kita akan coba bahas tinjauan syar'i fenomena kemunculan hantu atau roh gentayangan. Itu judulnya insyaallah ya. Baik kaum muslimin rahimakumullah. Saya mulai dari sini dulu nih. Konon negeri kita itu negeri 1000 hantu. Gimana? Negeri 1000 hantu. Beda dengan Amerika, paling adanya Dracula. Kalau di Cina mungkin adanya apa? Vampir, gitu kan. Tapi kalau di negeri kita, ini dulu tahun 1900 itu ada seorang profesor dari Belanda mencoba melakukan survei. Di Hindia Belanda itu ada berapa jenis hantu, disurvei. Ternyata ketemu. Di tahun 1900 itu ada setidaknya 50 jenis hantu di Hindia Belanda. 50 jenis. Dan kayaknya jenengan ya wis hafal banget. Nek sing penampakannya seperti anak kecil, rambutnya gundul, jalan di tengah malam, namanya apa? Tuyul. Sing gede, wireng, dhuwur, jentike segedang-gedang Ambon, jenenge apa? Gendurwo. Sing penampakannya itu seperti kemulan kain putih suka loncat-loncat, jenenge apa? Pocong. Nek sing nang ngarepe raine ayu tapi jebul gigire growong. Wis apal banget. Wis tau weruh? Yo, jane urung tahu ya, jane urung tahu gitu kan. Gitu. Makanya itu tadi loh. Ini ngapain ini profesor dari Belanda kok kemudian melakukan survei urusan ini? Kenapa? Supaya kemudian mereka bisa mencengkeramkan jajahannya di negeri ini, harus tahu karakter psikologi masyarakatnya itu kayak apa. Oh, ternyata orang Indonesia itu demen banget dengan mistis. Gampang diweden-wedeni, gitu kan, seperti itu. Sehingga ini bagi Belanda, wah ini supaya kemudian bisa menjajah negeri kita, bahwa berarti butuh langkah ini dan seterusnya. Kenapa? Oh ternyata wong Indonesia wedi banget karo sing jenenge hantu. Bahkan kian tahun pun nama hantu semakin bertambah. Kayak gitu enggak? Ada si manis jembatan Ancol, ada suster ngesot, ada kolor ijo. Bahkan mungkin nang gondang ada jenis hantu khusus yang mungkin di tempat lain nggak tahu, tapi nang gondang karena hantu siapa kayak gitu dan seterusnya mungkin ada gitu kan. Saking demennya gitu. Termasuk di negeri kita. Orang lain itu sudah bikin film terkait mungkin dengan luar angkasa, teknologi canggih. Film Indonesia masih ajek-ajek saja. Beranak dalam kubur, mak lampir, apalagi, gitu. Pocong, apalagi. Terus pokoknya yang bau-baunya itu adalah mistik, gitu kan? Karena apa? Yang pancen berarti orang Indonesia itu tadi kesimpulannya apa? Demen dengan mistik. Ngerti meden-meden ini kok justru malah senang. Termasuk wong tua-tua itu juga biasanya gitu. Men anaknya gelem sinau, ora sinau mongko dicekel mumun gitu kan. Mumun ya, tahu mumun gitu kan. Pocong gitu kan. Atau mungkin makan nggak habis juga ditakut-takuti, mongko degawa lampor misalnya seperti itu. Nah ini karena saking sudah mendarah dagingnya keyakinan terkait dengan hantu ini. Termasuk kaitannya dengan fenomena roh gentayangan, gitu kan? Roh orang mati dianggap gentayangan, sehingga ada orang yang dianggap bisa manggil roh untuk pengobatan,
untuk pertunjukan, misalnya kuda lumping, jere kelebon rohe sapa, acara debus itu mungkin juga kemasukan roh siapa-siapa. Bahkan ada istilah jahe langkung. Ada yang tahu jahe langkung? Dolanan jahe langkung. Kalau di sini sih jarang, tapi kalau dulu pas saya di Solo itu kayaknya akrab. Jadi nanti pakai siwur yang dari batok kelapa. Ngertos siwur? Nanti dikasih kali palangan, ditaleni lagi dengan mori gitu kan, kemudian digantungi dengan kain putih mori itu tadi, dibacain mantra. Ujungnya biasanya dikasih bolpen. Ujung siwur itu, gagang siwurnya kasih bolpen. Nanti kemudian dibacain mantra, siwur itu gerak-gerak sendiri. Kemudian ditanya, Anda siapa? Gitu kan. Terus dia gerak. Saya Bejo, misalnya gitu. Gitu. Bejo anu mana? Saya matinya gantung diri. Nulis, dia itu nulis, bisa nulis gitu. Biasanya seperti itu. Yang muncul itu roh dengan orang yang matinya meden-medeni, sing keterabrak sepur kayak, sing gantung diri kayak, sing mungkin kena ini kena itu dan seterusnya. Ini jahe langkung. Nah ujungnya biasanya kenapa dipanggil rohnya? Mengko sing metu nomor pira gitu kan. Ya biasanya itu tukang judi gitu kan, yang manggil-manggil jahe langkung itu tukang judi. Roh ditanyain apa? Nomor buntutan gitu. Pada waktu itu zaman dulu kayak gitu. Termasuk ada keyakinan nih bahwa roh orang yang sudah mati itu berkunjung ke rumah di hari-hari tertentu setelah kematian. Angger dina pitu ki biasanya rohe bali. Oke angger hari ke-40 ki dodok-dodok. Oke angger malam jemuah ki jerek totok-totok jaluk donga dan seterusnya. Termasuk keyakinan bahwa orang yang matinya tragis bunuh diri katanya rohnya gentayangan. Kan urung wayahe mati dadi rohe gentayangan gitu. Lah urung wayahe mati seno kepriwe? Lah wong nembe 17 tahun mati gitu kan. Saya tanya, orang yang usia 17 tahun meninggal wis wayahe mati napa dereng? Wis wayahe mati napa dereng? Ya urung bok lah. Li anggar wis wayahe li anggar wis 20 tahun, wis 70 tahun. Kayak gitu? Kayak gitu? 17 tahun mati bisa enggak? Wis wayahe napa dereng? Sudah. Nek urung wayahe mati ora bakalan. Nah, kayak gitu loh. Jadi jangan keliru memahami. Oke, dari sini Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, di sore hari ini yuk kita bahas sebenarnya ada enggak sih roh gentayangan gitu ya. Nah, sebelum kita bahas ke sana harus kita pahami. Yang kemarin sudah sempat kita bahas. Perkara roh termasuk urusan yang hanya diketahui oleh Allah Ta'ala. Pengetahuan manusia tentangnya sangat terbatas. Sebagaimana difirmankan di dalam surat Al-Isra 85. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang roh. Terus tiang-tiang Quraisy niku sami takon, wahai Muhammad, roh sianu kepripun, tanya ini tanya itu. Maka beliau Nabi diperintah sama Allah, kul jawaban ar-ruhu min amri robbi. Urusan roh ini urusan yang hanya diketahui oleh Tuhanku saja. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Sedangkan kamu diberi pengetahuan tentangnya, tidaklah diberi pengetahuan tentangnya kecuali sedikit. Nabi saja pengetahuan tentang rohnya itu sedikit dari apa yang dikabarkan oleh Allah. Apalagi kalau bukan Nabi, berarti sama sekali sebenarnya tidak tahu urusan roh. Bisa dipahami? Ini kaidah penting. Maka nih ya, memahami roh harus memahami kitabullah dan as-sunnah. Ya. Harus memahami hubungan roh dan jasad pada masing-masing alam. Ini juga penting supaya nanti kita mudeng tentang roh. Nanti bisa dibaca di bukunya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau itu ada buku tebel, terjemahannya tebel, yaitu judulnya Ar-Ruh. Itu kitab tentang kitab Ar-Ruh, membahas tentang roh. Nah, ternyata di antara pembahasan beliau, roh di masing-masing alam itu punya sifat beda. Saat kita di alam rahim, jasad sudah berhubungan dengan roh sejak usia 4 bulan kandungan. Kan gitu. Begitu jenengan itu dikumpulkan di perut ibu, penciptaannya, inna ahadakum yajma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Kita itu dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibu 40 hari nutfah. Nutfah itu apa? Sperma, air mani.
40 hari alaqah, segumpal darah. 40 hari mudghah, segumpal daging. 40. Berapa hari? 40. Berapa hari? 120 hari. 4 bulan. Allah kirim ke perut ibu kita malaikat. Wa yanfuhu fihi ruh, kemudian ditiupkan ruh. Yang tadi segumpal daging tadi jadi hidup. Ya, jadi hidup. Nah, berarti ketika ada di dalam rahim sebenarnya sudah ada hubungan antara roh dan jasad. Tapi kalau ditanya, Bapak Ibu kalingan mboten sak wekdal teng padaran ibu jenengan napa mawon? Kalingan? Kita enggak ingat apa-apa. Berarti hubungan antara roh dan jasad lemah. Begitu kita dilahirkan, hubungan antara roh dengan jasad lebih kuat. Hari ini kita di dunia. Tapi ada kelemahan. Kelemahannya apa? Kalau jasad kita mendapatkan musibah dahsyat, roh itu akan lepas dari badan dan tidak akan kembali. Itu alam dunia. Hubungan roh dan jasad seperti itu. Roh bersatu dengan badan, tapi kalau badan itu ternyata mengalami bencana yang dahsyat, tercabik-cabik, misalnya badan terpotong mutilasi, efeknya apa? Roh lepas dari badan. Ya sudah, itu yang namanya apa? Mati. Nah nanti di alam kubur hubungan antara roh dan jasad beda lagi. Yang nanti kita bahas. Roh dan jasad itu bisa kadang bersatu, kadang berlepas diri, kadang bersatu, kadang berlepas diri. Sekehendak Allah. Jadi roh dan jasad itu bisa balik ke jasad, nanti lepas lagi, balik ke jasad lagi. Tapi bukan berarti kemudian hidup. Hidup di alam kubur. Nah nanti hubungan antara roh dengan jasad yang paling kuat itu kapan? Setelah hari berbangkit. Ini hubungan roh dan jasad itu kuat banget. Mbok badannya jenengan tercabik-cabik hancur jadi debu, gimana? Roh nggak akan lepas dari badan, jenengan nggak bakalan mati. Mbok jenengan itu kepalanya lepas itu, mungkin kaki lepas, gembung kita lepas, nggak mati. Memang bisa seperti itu? Bisa. Besok ketika meniti sirat itu kata Nabi kan gitu. Wa minhum may yukhardal. Di antara orang yang lewati sirat itu ada yang badannya tercabik-cabik. Tercabik-cabik ngertos? Pating pertil gitu kan. Kepala lepas, tangan lepas, kaki lepas dan seterusnya. Tapi enggak mati. Nah, inilah contoh bahwa ternyata hubungan antara roh dengan jasad di masing-masing alam itu beda-beda sifat dan karakternya. Untuk itu kaum muslimin, untuk memahami ada enggak roh gentayangan, kayaknya kita butuh mengetahui nih, di mana sih tempat tinggal roh. Dan nanti kita bedakan, ada roh para nabi tinggalnya di mana. 2, roh para syuhada yang terbunuh di jalan Allah tinggalnya di mana. Kemudian roh orang beriman yang soleh tinggalnya di mana. Kemudian roh bayi orang beriman tinggalnya di mana. Kemudian roh mukmin yang ahli maksiat tinggalnya di mana. Dan kemudian kita bahas roh orang kafir tinggalnya di mana. Nah kalau sudah tahu tinggalnya di mana, nanti kita simpulkan. Oh berarti ana roh gentayangan apa ora ya, gitu kan. Nanti dengan cara kita coba paham ini dalil-dalil yang menyebutkan tempat tinggal roh masing-masing golongan manusia ini. Mari kita coba bahas satu persatu. Sekarang ini, roh para nabi tinggalnya di mana sih roh para nabi? Gitu. Para ulama berdasarkan hadis ini menyimpulkan bahwasanya para nabi itu rohnya berada di surga dan tempat tertingginya surga. Ini roh para nabi karena disebutkan innahu lam yuqbat nabiyyun qatun hatta yara maq'adahu minal jannah. Ya. Tidak ada seorang nabi pun yang dicabut nyawanya sampai mereka itu lebih dahulu melihat tempat tinggalnya di surga. Summa yuhayya au yuhayyara, ya. Maka setelah itu kemudian disuruh milih. Jadi ini khusus nabi. Sebelum meninggal dinampakkan, ini loh tempat tinggal kamu di surga. Nah sudah. Kemudian disuruh milih, pengen tetap hidup atau sudah terima mati. Kalau Nabi ditawari,
Kalau kita enggak, wayai mati mati nah kita gitu kan. Tapi nek Nabi itu dinampakkan tempat tinggalnya di surga, kemudian disuruh milih hatta yukhayya au yukhayyaro. Gimana mau melanjutkan hidup lagi gitu kan? Maksudnya dikasih tunda atau kepengen ya sudah terima bahwa ini ajalnya. Nah, fala mastaka wahadarohul qabdu wa ra'sahu ala fahidi Aisyah. Ketika ini terjadi kepada Nabi SAW, yaitu tatkala beliau itu hendak dicabut nyawanya, pada waktu itu kepala Nabi itu ada di pahanya atau di pangkuannya Ibunda Aisyah, husia. Beliau itu dalam keadaan pingsan, alaihi, ya, pingsan di atas pahanya Ibunda Aisyah. Saking ketika itu berarti nyawa beliau itu hendak lepas. Ya. Falamma afaqo, ketika beliau itu tersadar, sahoso basarahu nahwal safak, kemudian beliau nafas sakfi, ya. Beliau itu kemudian menatap pandangannya itu ke arah atap rumah, sakfil bait, atap rumah. Berarti melihat pandangannya itu ke atas, beliau kemudian mengucap Allahumma rafiqil a'la, ya Allah teman yang maha luhur. Artinya apa? Beliau itu lebih suka ya sudah wayai dicabut ya sudah dicabut. Memilih untuk segera bertemu dengan yang Allah yang maha luhur, yaitu maksudnya kemana? Yaitu maksudnya adalah ke hadirat Allah. Inilah yang kemudian menyimpulkan para ulama, roh para nabi dan rasul berada di al-mala'ul a'la, alam atau surga yang paling tinggi. Ini roh para nabi. Tempat tinggalnya di mana? Surga. Jadi ketika meninggal tempat tinggalnya di surga. Nah, jasadnya di mana? Ya jasadnya ya berarti kalau Nabi ya masih berada di Madinah, di dekat atau di dalam Masjid Nabawi. Berarti kalau kita nanti seperti apa? Nah, sekarang kita bahas roh para syuhada. Di mana tempat tinggal roh para syuhada? Nah, disebutkan ini nih. Surat Al-Imran ya, 168. Sebentar, saya nampakkan ini. Oke. Jadi ada satu riwayat, Sa'alna Abdullah an hadhil ayah. Kami pernah bertanya kepada Abdullah ibnu Mas'ud terkait dengan ayat ini. Ini surat Al-Imran 168 tadi ya. Wala yahsabanal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzakun. Janganlah kalian mengira bahwa orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Bal ahya'un, bahkan mereka tetap hidup. Inda rabbihim yurzakun, di sisi Tuhannya mereka mendapat rezeki. Al-Imran 169. Nah, para sahabat itu sebagian bingung makna ayat ini maksudnya gimana? Orang terbunuh di jalan Allah kok tidak mati? Maksudnya gimana? Wong terbunuh kok tidak mati? Siapa yang terbunuh tapi tidak mati? Para syuhada. Dan para sahabat jadi bingung maksudnya kepripun. Bahkan kemudian inda rabbihim yurzakun, di sisi Tuhannya mendapatkan rezeki. Maksudnya gimana? Maka kemudian dijawab oleh Abdullah ibnu Mas'ud. Amma inna qad sa'alna an dalik. Sungguh saya dulu pernah menanyakan yang seperti ini. Maksudnya kepada Nabi SAW. Jadi Abdullah ibnu Mas'ud sudah pernah menanyakan tentang ayat itu kepada Nabi. Jawaban beliau apa? Arwahuhum fi jawfi toirin hudrin. Spesial roh para syuhada itu akan dimasukkan ke tembolok burung hijau. Ini beda dengan makhluk atau manusia yang lain yang mati. Khusus untuk para syuhada, orang yang terbunuh di jalan Allah, rohnya diletakkan di mana? Tembolok burung hijau. Tembolok ini apa? Tembolok itu apa? Telih. Telih itu apa? Tempat makanan. Atau di perut lah, gambarannya di perut burung hijau. Tapi burung hijau bukan yang ada di puntok atau yang mungkin di kuburannya, bukan. Burung hijau yang ada di surga. Sehingga disebutkan laha qanatilu mu'alaqatun bil arsi. Burung itu memiliki lampu-lampu yang menjadi tempat tinggal di bawah arsinya Allah. Tasrahu minal jannati haitsu sa'at. Burung ini terbang bebas di surga itu sekendak hatinya, makan buah-buahan yang ada di dalamnya. Summa ta'wi ila tilkal qanatil, yang mana kalau kemudian
kemudian burung ini akan balik ke sarangnya yang ada di lampu-lampu bawah arsy-Nya Allah, ya sudah balik ke situ. Besok kemudian terbang bebas lagi, makan berbagai macam buah-buahan yang ada di surga. Ini spesial banget untuk para syuhada. Yang lain enggak? Dipinjemi jasad. Jasad apa? Burung. Loh kok mendadak dipinjemi jasad Ustadz? Enggak kemudian dengan jasad dia sendiri saja. Kalau masih di alam kubur, jasad belum boleh masuk surga. Jasad kita masuk surga bareng dengan roh itu besok setelah penghisaban. Bisa dipahami? Jadi kalau belum penghisaban ini jasad belum bisa masuk surga, baru rohnya saja. Cuma khusus untuk syuhada fisabilillah, rohnya itu dimasukkan ke dalam tembolok burung, burung yang terbang bebas di surga, sehingga kemudian mereka itu inda rabbihim yurzakun, di sisi Tuhannya itu kemudian mendapatkan rezeki. Masya Allah. Jadi kalau hari ini saudara-saudara kita di Palestina ada yang terbunuh, jumlahnya itu sedemikian banyak karena gempuran-gempuran bom-bom yang dijatuhkan oleh Israel. Sebenarnya ada satu sisi kelebihan, mereka itu bejo banget, dipilih oleh Allah menjadi para syuhada, sehingga kemudian mereka dibebaskan dari siksa kubur, bahkan rohnya itu gimana? Dimasukkan ke dalam perut burung hijau, terbang bebas di surga. Jadi mereka itu sedang pada berterbangan di surga itu makan berbagai macam buah-buahan yang ada di dalam. Masya Allah. Ini salah satu ya kalau kita berbicara keutamaan syuhada. Jadi beruntung orang-orang yang ada di Palestina. Tapi bukan berarti nek iku jurna bae kon pada mati kabeh bae men segera mlebu surga. Ya enggak. Kewajiban kita sebagai muslim gimana? Menolong. Kasihan banget, mereka sedang dalam keadaan kelaparan sangat dan seterusnya. Oke, sudah ketemu dua. Roh para nabi di surga yang paling tinggi, roh para syuhada berada di perut burung hijau dan terbang di surga. Nah sekarang bagaimana dengan roh orang yang beriman tapi bukan syuhada? Kita mulai bicarakan dulu nih, roh anak-anak orang beriman. Kalau ada orang beriman punya anak urung balik kok meninggal, rohnya di mana? Disebutkan di sini. Wal jumhuru ala annahum fil jannah. Pendapat jumhur ulama bahwa mereka roh anak-anak orang beriman itu kalau meninggal belum balik di surga. Waqad hakal Imam Ahmad ala dzalik ijma'an, bahwasanya bahkan sampai kabar bahwasanya Imam Ahmad berpendapat hal ini menjadi kesepakatan para ulama. Ada orang beriman, dua anak, urung nganti balik, kok meninggal, berarti roh anak itu tadi berada di mana? Surga. Ini termasuk kabar gembira kepada orang tua yang mungkin ditinggal anaknya yang belum balik. Sabar. Kenapa? Mereka itu bahkan diasuh, bahkan disebutkan ya, diasuh oleh Nabi Ibrahim dan Siti Saroh. Jadi kalau misalnya jenengan punya anak misalnya kayak kasus kemarin nembe 3 tahun wisuh nang nggon Blumbang, ngerti-ngerti kepripun? Kecemplung dan kemudian tahu-tahu meninggal. Saya tanya, kira-kira orang tuanya sedih enggak? Sedih enggak? Pol Pak, sedih. Tapi kalau ternyata tahu hadis ini sebenarnya bisa meredam kesedihan. Kenapa? Enggak apa-apa. Bahkan dia langsung diasuh oleh Nabi Ibrahim dan juga Saroh, rohnya diasuh oleh Ibrahim dan Saroh. Di mana? Di surga. Ya, seperti itu. Ya. Bahkan kemudian juga disebutkan di riwayat yang lain menunjukkan laisa fiha ikhtilaf, tidak ada ikhtilaf di kalangan ulama bahwasanya mereka itu di surga. Ini kalau anak-anak orang beriman. Adapun anak-anaknya orang kafir yang meninggal sebelum balik, ini gimana nih? Kalau tadi kan anak ewong beriman meninggal sebelum balik pasti di surga. Dan sekarang anak orang kafir meninggal belum balik, tempatnya di mana? Tempatnya di mana? Lebu neraka. Gak bisa, wong dia itu tidak salah, sing kafir bapake. Sementara kulu mauludin yuladu alal fitrah, saben bayi sing lahir dalam keadaan fitrah. Nembe dicatat dosa itu kan ketika sudah balik. Ini belum balik sudah meninggal. Maka ulama ada dua pendapat. Segolongan ulama berpendapat dia juga masuk surga sekalipun anak wong kafir. Nek matine surunge
Surungnya balik. Kenapa? Ya tadi, kulu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu lahir dalam keadaan fitrah. Nembe 2 tahun meninggal, padahal rama biungnya agamanya udah Islam, surga, tetap surga. Cuma nanti ada ulama yang lain berpendapat nanti Allah akan menguji si anak itu tadi, diuji oleh Allah, dan Allah lebih tahu dia layak masuk surga atau layak masuk neraka. Ada ulama yang berpendapat seperti itu. Rohnya gimana? Berterbangan di surga, di pohon-pohon surga. Ini roh mukmin tapi bukan mukmin soleh. Ada nggak mukmin ning ora soleh? Ada? Wong beriman ning korupsi. Ada? Beriman ning maling. Ada? Ada? Ada. Beriman ning tukang grendengi. Ada? Loh kayaknya ora adoh-adoh nang kene si anak gitu kan. Wong beriman ning gentho. Ada? Ada. Lah yang seperti itu nanti nasibnya gimana? Nah disebutkan nih ya. Man faraqar ruhul jasada wa huwa bari'un min salasin dahulal jannah. Siapa yang terpisah roh dan jasadnya kok bebas dari 3 perkara, berarti rohnya masuk surga. Ning nek diwale enten tiyang kok mati ternyata tidak terbebas dari 3 perkara. 3 perkara itu apa? 1 al-kibri, dia melakukan dosa besar nganti mati nek urung tobat. 2 adain, dia orang beriman mati dalam keadaan meninggalkan hutang belum terbayarkan. 3 al-hulul, dia orang beriman tapi mati dia pernah korupsi dan belum pernah bertobat. Nah, maka yang seperti ini rohnya bisa tertahan sehingga tidak masuk surga ketika di alam kuburnya. Maksudnya ketika di alam kuburnya. Soal nanti hisabnya pada akhirnya ternyata masuk surga ya bisa. Tapi ketika di alam kuburnya gimana? Ada yang tertahan. Lah di mana roh-roh mereka? Ada yang tertahan di pintu surga. Jadi mau masuk surga niku nang lawang tok ora bisa mlebu. Ini disebutkan, ini ya. Wa kharaja al-Bazzar, ini diriwayatkan dari al-Bazzar satu hadis min hadis Ibnu Abbas, dari sahabat Ibnu Abbas, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Wa nahwihi, ya termasuk juga selain ini juga dari riwayat itu. Wa fil hadis, di dalam disebutkan dalam satu hadis itu gini. Inna sahibukum mahbusun ala babil jannah. Suatu saat Nabi menghadiri pemakaman kemudian dikuburkan. Barang wis rampung dimakamaken, Nabi niku ngendika, sak temene sesungguhnya saudara kalian itu, sahabat kalian itu tertahan di pintu surga. Berarti kepripun? Arep mlebu surga, mboten saged, tertahan di pintu surga. Nah, maka ketika itu Abdullah ibnu Abbas itu mencoba mencari tahu kenapa ini ada orang baik-baik, ada orang soleh mati kok rohe tertahan dari masuk surga. Berarti tertahan di pintu surga, anteng nang pintu surga. Ternyata kemudian kesimpulannya satu, bidain, gara-gara mati meninggalkan utang. Hayuh ya, sing duwe utang ya hayuh. Ada yang punya utang? Ada yang punya utang? Menang baik guys. Ada yang nggak punya utang? Makanya sering kami sampaikan, yo jajal duwe target, nyong sikin duwe utang ora masalah. Ning ngemben nek aku mati, aku kudu teyeng wis nglunasi hutang. Kalau bisa kita itu mati dalam keadaan nggak punya utang. Siap? Siap? Insya. Nah padahal mati kan orang ngerti kapan kedadiannya. Bisa jadi besok enggak? Bisa. Jane kudu nek lah dina iki nek bisa jane aku ora duwe utang gitu kan. Besok ya komitmennya seperti itu. Kenapa? Bisa menghalangi seseorang dari masuk surga. Rohnya itu terhalang dari masuk surga. 2, ada yang tertahan di kuburnya. Kalau tadi tertahan di pintu surga, ini ada roh tertahan di kuburnya. Makanya disebutkan. Satu saat kalau nggak salah sahabat Miqdam ya, dia itu berperang, terkena panah, jebret, mati. Para sahabat itu ngalem-ngalem, lah begja banget kasih Miqdam, rebut surga. Kenapa? Terbunuh di jalan Allah. Nabi ngendika, kala waladi nafsi biyadi. Sekali-kali tidak, dia tidak masuk surga. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, inna samlatalati akhodaha yawma khaybar minal mahoni man lam tusibha al-muqasimu latasta'ilu alaihi naron. Demi
jiwa Muhammad yang berada di tangannya, sesungguhnya mantel yang dia curi dari harta rampasan perang yang belum dibagi di dalam perang Khaybar telah membuat dia tertahan di kubur dan telah membuat kuburnya menyala-nyala api. Begitu kan? Coba, gara-gara ngembat harta rampasan perang senilai mantel. Senilai apa? Bukan sebongkah emas, guru ana mantel anu urung dibagi-bagi wis diuntet. Ternyata ketika dia itu perang terbunuh, rohnya jadi tertahan di kubur, bahkan kuburnya jadi menyala-nyala karenanya. Na'udzubillah min dzalik. Ada juga yang tertahan di tungku api yang sudah pernah kita bahas tuh. Siapa? Para pezina. Ada juga yang ternyata rohnya itu kemudian berenang di sungai darah. Siapa mereka? Mereka itu adalah pemakan riba. Berarti nanti orang beriman yang ahli maksiat nanti rohnya gimana? Tergantung amal perbuatannya ketika di dunia. Nah, yang pezina belum bertobat ya tadi digodok di tungku api, laki-laki perempuan. Pemakan riba akan bertahan berenang di sungai darah, mau menepi dilempari batu, tenggelam lagi. Nanti kemudian berenang menepi lagi dilempari batu lagi, terus seperti itu. Ini roh mukmin tapi mukmin ahli maksiat seperti ini. Adapun roh orang kafir, maka para ulama sepakat bahwasanya roh orang kafir itu tempatnya di neraka. Innalladzina kadzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fisamil hiyat. Sesungguhnya orang yang mendustakan ayat-ayat kami, sombong dengan ayat-ayat kami, la tufattahu lahum abwabus sama. Mereka tidak akan dibukakan pintu langit, rohnya tidak bisa naik ke langit. Wala yadkhulunal jannah, rohnya tidak bisa masuk ke surga. Hatta yalijal jamalu fi samil hiyat, sampai atau hingga ada unta yang bisa masuk ke lubang jarum, baru orang kafir itu bisa masuk surga. Ngenteni napa? Anak unta mlebu maring bolongan dom. Maksudnya kepripun? Maksudnya gimana? Sesuatu yang tidak akan terjadi. Berarti wong kafir itu nggak bisa masuk surga. Kenapa? Kecuali anak unta bisa mlebu bolongan dom, wong kafir bisa masuk surga. Yo kayaknya ya berarti anu kepripun? Anu ora mungkin. Nah, dari dalil-dalil tadi kita simpulkan. Oh, berarti orang mati rohnya itu berada di dalam kuasa Allah. Ya, surat Az-Zumar ayat 42. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Ya, Allah menguasai atau menggenggam roh orang mati wallati lam tamut fi manamiha, dan juga menggenggam atau menguasai roh orang yang belum mati di dalam tidurnya. Kita garis bawahi, wong nek mati rohnya gimana? Berada dalam kuasa Allah. Nah, orang mati rohnya berada dalam kuasa Allah itu maksudnya gimana? Nah, nanti kemudian disebutkan kelanjutan ayatnya. Wa yumsikul lati qada 'alaihal maut, ditahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya. Ketika tidur rohnya dikuasai Allah. Nek Allah ngersake dipun gesangaken malih, rohnya dikembalikan. Ning ada juga yang sudah ditetapkan kematiannya, rohnya tetap ditahan sama Allah. Berarti kepripun? Geblas. Turu ora tangi maning selawase. Makanya, oh berarti roh orang mati, roh orang yang tidur sama, berada di bala atau di dalam kekuasaan Allah Ta'ala. Nah, kalau dia mukmin soleh, dia bebas berterbangan di surga, roh tadi, tapi tetap dalam penguasaan Allah. Kalau dia syuhada, dia pun bebas berterbangan di surga, bahkan dipinjemi jasad burung. Adapun kalau dia orang ahli maksiat, mukmin tapi ahli maksiat, berarti dia terbelenggu dan tersiksa di kuburnya atau tertahan di pintu surga.
Adapun kalau roh orang kafir terbelenggu dan tersiksa di neraka. Nah, sekarang kita jawab. Mungkin enggak ana wong kafir agi disiksa nang neraka termasuk rohe kok kober duduk-duduk bali ngomah kemudian tilik maring anggota keluargane. Kira-kira kober napa mboten? Lah wong lagi dikuasai oleh Allah, ditahan sama Allah, disiksa ini orang kafir. Penak teman nyuwun ngapunten Gusti, kula pamit rene iki badhe tilik keluargane kula niki teng gondang kados niku. Bisa? Enggak bisa, karena dia lagi disiksa. Andai dia orang beriman yang soleh, orang beriman soleh, berarti berada di mana? Gentayangan, tapi gentayangan di surga. Lagi menikmati pemandangan di surga, malah pilih lah nyuwun arep bali disit maring dunia lagi lah. Tilik kae putune nyong jar arep disepiti kayak gitu. Kober tilik putune sing arep sepiti? Enggak bisa. Karena tadi roh orang mati itu ditahan oleh Allah. Orang beriman di surga, orang kafir di neraka. Orang beriman tapi ahli maksiat bisa jadi rohnya tertahan di pintu surga atau mungkin tersiksa di kuburnya. Dari sini kita garis bawahi, Islam tidak mengenal ada roh gentayangan. Saya ulangi, Islam tidak mengenal ada roh gentayangan. Makanya disebutkan la tiyarota wala adwa wala hula. Tidak ada tiaroh, tidak ada, ini tiaroh itu maksudnya apes gara-gara kegigalan cecek, wala adwa, tidak ada penularan penyakit, itu kan, kecuali dengan kehendak Allah, wala hula, dan tidak ada hantu atau roh gentayangan. Nabi ngendikaken kados niku. Tidak ada tiaroh, tidak ada adwa, tidak ada hul, tidak ada roh orang mati kok gentayangan, itu nggak bisa. Lah berarti keyakinan tentang adanya roh gentayangan itu sebenarnya dari mana, gitu kan? Makanya disebutkan. Ini kita bicara teologis nih. Roh dalam filsafat Hindu. Kalau dalam filsafat Hindu disebutkan roh leluhur yang tidak diselamati, yaitu namanya pancayatnya yajna ya, selamatan yang ada di dalam agama Hindu, maka rohnya akan dipralina. Dipralina itu dikembalikan ke alam dunia, terhalang ke nirwana. Rohnya bersemayam di pohon-pohon, binatang-binatang, benda-benda pusaka, atau rohnya gentayangan. Jebul keyakinannya wong agama apa? Hindu. Termasuk nih dalam keyakinan agama Hindu, Atma itu roh manusia yang mati, kuwi jenenge Atma dalam bahasa Hindu. Oh berarti nini Atmo ya berarti nini roh ya, gitu kan. Ini ya, jadi Atma itu artinya roh, gitu kan. Roh manusia yang mati, yang masih terikat oleh belenggu panca mahabhuta, badan kasar dan pancatan matra, pengaruh indera, ada dalam situasi neraka. Bila lebih dari 1 tahun tidak dingaben, maka tulang belulangnya dikuasai buta cuil yang gentayangan mencari preti sentana. Preti sentana itu keluarga si mayat, menimbulkan malapetaka dengan tujuan mengingatkan preti sentana untuk mengurus atau membebaskan roh leluhurnya dengan upacara pitrayajna. Roh gentayangan jane aslinya keyakinannya wong agama Hindu. Masih dalam agama Hindu ada istilah salah pati atau ngulah pati. Orang yang mati karena kecelakaan atau bunuh diri dinamakan salah pati atau ngulah pati. Oleh karena itu rohnya perlu disadarkan bahwa dia sudah tidak memiliki badan lagi dengan upacara ngulapin. Bila tidak demikian rohnya gentayangan kesana kemari mengira masih memiliki tubuh. Jadi anggere ana wong sing umure 17 tahun ketabrak mobil mati, kuwi rohe gen bingung. Karena salah pati gitu, sehingga rohnya gimana? Gentayangan kesana kemari. Tapi ini keyakinan apa? Orang Hindu. Sekali lagi, adapun di dalam ajaran agama Islam tidak ada roh gentayangan. Bisa dipahami? Ada roh gentayangan?
Tapi kula pun nate ketemu kalau Ustaz jan nini atmo kan wis mati wis ana 5 dina. Lho teng ngerti-ngerti teng muncul ngeton nang kae lan nang jembatan. Ada yang pernah kayak gitu? Kalau begitu, kalau ada kemunculan fenomena itu, siapa? Hantu itu siapa? Maka Imam An-Nawawi mengatakan, ya, ketika beliau menjelaskan hadis la haulun walakinna sa'ali, tidak ada haul, tidak ada hantu, tidak ada roh gentayangan, adanya itu sa'ali. Sa'ali itu apa sih? Sa'ali itu adalah sihir yang dilakukan oleh jin. Nah, kalau Dr. Umar Sulaiman Al-Askar berpendapat bahwa jin yang dimaksud itu korin. Kenapa? Kata Nabi kan gitu, setiap kita itu punya korin yang kemana-mana ngikutin kita. Korinnya satu jin, satu malaikat. Jadi jenengan punya korin? Punya korin? Punya. Cokro? Enggak pernah. Tapi kita punya. Lah korin ini tahu betul data dirine jenengan, bahkan mungkin amplitudo suarane jenengan, ciri-ciri fisik jenengan. Korin itu apal betul. Makanya ketika orang yang didampingi korin ini mati, dialah yang kadang menampakkan diri seperti masih hidup. Jane kowe siapa berarti? Hantu itu siapa? Jin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minkum min ahadin ila waqad wukila bihi qarinuhu. Nabi itu pernah bersabda, tidak seorang pun dari kalian kecuali pasti didampingi korin minal jin, dari kalangan jin. Wa iyyaka ya Rasulullah, apakah termasuk Anda juga disertai korin ya Rasulullah? Wa iya ya, termasuk aku. Illa annallaha a'anani alaihi fa aslama. Cuma beda, aku itu ditolong sehingga kemudian jin yang mengiringiku atau korinku itu berislam. Fala ya'muruni illa bikhair, tidak perintah-perintah kepadaku kecuali yang baik-baik. Ini korinnya Nabi Muhammad kayak gitu. Tapi kalau korin kita ya tadi. Jadi kalau kita meninggal, kadang itu ada penampakan. Kok ini mirip ya Pak Junianto wis meninggal kok bisa ngeton gitu misalnya. Jebul siapa sih ngeton? Korin. Korin itu siapa? Jin. Lah, mengapa jin ini kok menyerupai orang yang meninggal? Entah itu dalam bentuk pocong kek, dalam bentuk tuyul kek, dalam bentuk gendurwo kek, dalam bentuk kunti kek. Tujuannya apa? Kok dadakan iseng-iseng teman jin itu menyerupai orang yang sudah meninggal? Apa yang diinginkan jin? Halo? Untuk menyesatkan manusia. Saali jin yang menyerupai roh orang mati itu ganggu sana sini, menimbulkan ketakutan. Nah, mengko kan ditakokna wong pinter, "Mbah, niku kok Mbah Atmo wis meninggal kok jan rohe gentayangan, malah bola-bali ngeton gitu dan seterusnya." Oh, kudune iki digawe kena sajen, kae kuburane mengko disandingi dewegan ijo karo wedang jembawuk, gitu kan? Aja kelalen diugeri kiye-kiye dan seterusnya. Oh, intinya supaya manusia itu terjebak kepada dosa syirik. Bisa dipahami? Jadi penampakan hantu itu tadi sebenarnya pekerjaan setan. Dan setan tujuannya apa? Supaya kita terjebak kepada perbuatan dosa, perbuatan syirik. Lah dari situ kudune sing jenenge wong beriman ora wedi karo hantu. Wedi napa mboten? Wedi napa mboten? Lo wedi kok gitu kan. Sebab hantu atau yang tadi ternyata hantu itu siapa? Kelakuannya siapa? Jin. Jin itu sebenarnya lemah. Jin itu lemah. Lemah itu maksudnya gimana? Jenengan kok kemudian ditakut-takuti sama jin itu tadi. Lagi Kang Alkomar jam 10 wengi lagi belok nang kono peteng dedet itu ngerti-ngerti tongol kayak gitu. Gimana? Berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atau syukur baca ayat kursi. Atau bisa dengan dibacakan adzan. Sudah. Ning anggaran wagi wedi-wedine jangankan ayat kursi,
bismillah beda dikelalen kok arbas bis gitu. Jangan malah orang metu-metu bismillah apa maning ayat kursi gitu kan. Nah, kita diuji seperti itu gitu kan. Ya. Misal loh kikut jere terkenal tempat angker. Ya sudah ketika lewatin tempat itu gimana? A'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Berlindung kepada Allah dengan kalimat Allah yang sempurna supaya kita itu terjaga dari makhluk yang tercipta. Ya entah itu jin kayak, entah itu binatang buas kayak, entah itu binatang berbisa kayak dan seterusnya. Berlindung dulu. Sudah berlindung ternyata melihat penampakan dan seterusnya. Baca adzan. Allahu akbar, Allahu akbar. Gitu kan. Allahu akbar, Allahu akbar. Ning wong anu lagi ana penampakan ya. Wah, dan ora kelingan-kelingan malah terus bledat itu wis malah melompat ke sana kemari dan seterusnya. Tapi yang kita garis bawahi sebenarnya jin itu lemah. Bisa dipahami? Dari sini kaum muslimin kita simpulkan, ada enggak orang mati yang rohnya gentayangan? Ada enggak? Kok ora tegas jawabannya? Ada enggak orang mati yang rohnya gentayangan? Tidak ada. Nah, kalau kemudian kemunculan hantu itu kelakuan siapa? Jin. Kenapa jin itu kok kemudian menampakkan? Menyesatkan kita supaya kita berbuat dosa. Nah, Islam memberikan solusi supaya kita tidak diganggu jin. Banyak berlindunglah kepada Allah. Berlindung niku ta'awud. Ta'awud niku ucapannya kepripun? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu sudah menjadi modal kita. Apalagi jenengan medal saking dalem pun ngucap napa? Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Setiap sore jenengan baca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali. Ini bisa menjadi benteng supaya kita itu tidak diganggu bangsa jin, termasuk penampakan-penampakan. Daleme jenengan kulina diwausi Al-Qur'an, insyaallah aman. Setan ya males sebel mlebu teng daleme jenengan. Ning ternyata jarang dibacakan Al-Qur'an. Hati-hati, mbok ngerti-ngerti anak kunti nang kamar, gitu kan. Pani ya sudah banyak baca Al-Qur'an, terutama Al-Baqarah. Itu bisa menjadi pagar gaib sehingga kemudian bisa menjauhkan kita dari gangguan jin. Inilah Bapak Ibu kaum muslimin arsyadakumullah, kita coba luruskan akidah kita supaya kita itu tidak gampang takut gitu kan. Oke, kok ana roh gentayangan enggak ada. Roh orang mati itu berada di dalam kuasa Allah. Kalau dia orang beriman ya sedang berterbangan di surga. Kalau dia orang kafir ya sedang dibelenggu di neraka rohnya dan seterusnya. Bisa dipahami? Oke, mungkin itu saja kaum muslimin arsyadakumullah. Dari sini kita anggap pembahasan kita tentang tur de kubur kita selesai. Kita akan melanjutkan perjalanan, yaitu yuk coba kita bahas nanti seperti apa sih mahsyar setelah hari berbangkit. Atau nanti kita bahas dulu tiupan sangkakala, kiamat itu seperti apa, kemudian akhirnya seperti apa. Insya Allah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang akan datang ya. Baik Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, mangatan ingkang saged kula aturaken gunging papunten mbok atur kawula mboten pranani penggalih, ada benarnya dari Allah, ada salahnya dari diri kami pribadi. Setiap rintik hujan yang mengenai badan kita semoga Allah ganti dengan pahala yang berlipat. Setiap rintik hujan yang mengenai badan kita semoga justru menjadi keberkahan bagi kita semua. Dan jangan lupa kita masih berada di bulan Rajab, ayo perbanyak amal soleh, perbanyak amal soleh. Insya Allah nanti kita dapat pahala yang berlipat. Makatan monggo kita pungkasi kanthi doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.